Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Praktikum yang kedua itu tentang bandul kompon. Sebelumnya sudah pernah lihat bandul atau sudah pernah mengetahui tentang bandul? Ada yang bisa? Ada yang pernah? Kalau ada yang pernah lihat bandul atau pernah praktikum tentang bandul, silakan disampaikan pendapatnya. Ini udah absen di e-learning semuanya ini. Rifki Abrar, kenapa? Rifki Abrar, kamu kenapa? Tidak, Bu. Lagi absen yang kelas, Bu. Maaf, Bu. Saya ketua kelas, Bu, sebelumnya. Sudah kamu chat di grup. Saya lihat belum ada. Sudah, Bu. Di grup yang ada ibunya ya, Bu? Menurut kamu? Siap, Bu. Maaf, Bu. Yang ada saya lah. Gimana saya mau ngelihat? Ya, Bu. Sekarang ya. Oke, pernah Bu. lihat bandul? Siapa yang pernah lihat bandul? Saya, Bu. Siapa? Silvani, silakan Silvani. Kira-kira menurut Silvani apa itu bandul? Bandul itu tuh bentuknya bulat, ada talinya, Bu. Kalau menurut Silvani, yang bisa digerakkan bolak-balik itu. Digerakkan bolak-balik. Bendanya seperti apa? Bulat, pejal gitu, Bu. Ada talinya. Oke, berarti dia posisinya digantung pada sebuah tali ya? Iya, Bu. Oke, berarti pernah lihat ya. Yang lain ada yang belum pernah lihat? Ada nggak yang belum pernah kenal dengan yang namanya bandul atau belum pernah lihat apa itu bandul? Saya, Bu. Berarti masih banyak yang belum itu ya, yang belum tahu ya. Bandul itu. Tina, kenapa masih off cam? Absen tadi, Bu. Oke, jadi bandul itu ya, secara sistem bandul sederhana ya seperti yang disampaikan oleh Silvani. Yang nggak hadir aja yang ditulis Rifki. Ya, Bu, maaf. Ini kamu ada di sini di Zoom. Kenapa kamu tulis yang tidak hadir? Saya bilang kalau yang hadir kan saya bisa cek. Rifki. Coba unsend lagi semuanya. Nanti malah ini lagi. Yang nggak hadir aja. Yang hadir kan saya bisa cek di Zoom-nya. Aduh, nak. Yang nggak hadir itu tolong lapor aja sama Rifki ya. Ini Rifki lagi yang bersuara, siapa yang nggak masuk, oi. Ada kamu ini. Yang nggak hadir tuh tolong kasih ke Rifki. Aduh, susah nih. Nggak paham lagi saya pemikiran mahasiswa ini seperti apa semenjak Zoom ini. Yang nggak hadir tuh tolong lapor sama Rifki. Yang nggak bisa masuk ke Zoom itu, soalnya ini roomnya udah saya lock. Nah, tahu lagi bingung. Saya selama ini nggak ada permasalahan ya dengan masalah kamu yang off cam segala macam. Harapan saya kamu paham gitu apa yang saya sampaikan. Oke, kondisi saya off cam, Bu. Ya saya maklumin ya. Tapi ini udah praktikum kedua, masih juga santai-santai seperti ini. Ya. Nanti ujiannya saya zoomin, mau kamu? Ya, soal hitungan saya zoom ya. Arahkan kamera kamu ke tulisan, ke kertas kamu. Kayaknya seperti itu lagi nih. Ya saya selama ini nggak ada permasalahan ya dengan mahasiswa yang off cam, lagi di luar, Bu, sinyal lagi jelek. Oke, saya maklumin. Kalau masih seperti ini terus, apa yang mau kamu dapatkan? Sementara kamu masih online praktikumnya, ini praktikum. Waktu cuma 1 jam dikasih di jadwal. Masih aja main-main.
Ada nggak di kelas ini yang nggak berminat mata kuliah ini? Silakan keluar aja dari room. Daripada saya capek-capek, kamu juga capek, cuma hasilnya nggak ada. Silakan, yang mau keluar silakan. Saya nggak pernah marah, saya nggak pernah permasalahkan apapun. Ini udah materi kedua. Kalau kamu nggak paham, apa yang mau kamu jawab? Apa yang ada di ini kamu nanti? Ya Wahyu, silakan Wahyu. Ini Bu, ada yang keluar tadi di Zoom. Helini Ramadhani namanya. Ya bikin aja di absen, bikin aja di grup itu. Yang nggak bisa Zoom itu. Oke, bisa dilanjutkan Kak nih? Bisa, Bu. Oke. Bisa. Saya nggak pernah marah ya, pernah nggak saya marah dari materi satu saya Zoom ya, kamu mau ngapain, ada yang sambil makan, minum segala macam, saya nggak mempermasalahkan ya. Tapi kalau udah praktikum kedua, ini praktikumnya bukan sekedar ngitung-ngitung doang. Kalau praktikum satu, kamu bisa baca nih berapa hasil pengukuran bisa. Kalau praktikum bandul udah pakai grafik. Jadi kalau misalnya nggak paham apa yang mau dibikin di praktikumnya, nggak bisa kerjain itu modul. Kerjain tugasnya itu nggak bisa. Saya hari ini, insya Allah sore ini pas saya share ya, data percobaan 1 dan 2. Udah 2 tugas yang nunggu. Oke. Oke, bandul ya. Jadi bandul itu secara sistem bandul sederhana, jadi dia berupa benda yang terikat bebas pada tali. Ya. Jadi kita tidak memperhitungkan besarnya tegangan tali. Ya. Jadi apabila si bandul nanti diayun dari posisi dia semula, maka dia akan kembali ke posisi dia awal. Itu disebut dengan 1 kali ayunan atau bandul mengalami atau melakukan 1 kali ayunan seperti itu. Nah, banyaknya ayunan ya yang terjadi dalam satu satuan waktu itu disebut dengan frekuensi. Masih ingat nggak frekuensi? Ada yang pernah tahu tentang frekuensi? Ya, jadi ada frekuensi, ada yang frekuensi, ada periode. Ini pernah tahu? Dua ini pernah tahu? Pernah. Ya. Jadi kalau frekuensi itu banyaknya ayunan dalam satu satuan waktu ya, atau dalam waktu 1 detik. Nah kalau periode banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali ayunan, berapa waktunya? Ya. Nah di praktikum bandul ini kita akan menemukan yang namanya teorema Steiner. Nah, dari teorema Steiner ini ada turunan rumus momen inersia ya pada simpangan kecil ya atau pada titik 0 kalau di teoritisnya. Teori ini udah di-download belum? Belum, Bu. Masya Allah. Jadi belum ada yang download materi ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Materi sudah. Sudah, Bu. Sudah. Materinya sudah, Bu. Oke. Jadi sambil dilihat yang materi kamu ya. Kalau mau bikin catatan segala macam. Jadi praktikum bandul kompon ya, karena bandul kompon itu dia berupa bandul fisis ya, bentuknya seperti lempengan atau batangan benda pejal seperti itu. Dia punya yang namanya titik tumpu. Nah, jadi ada di titik tumpu itu ada nilai si jari-jari. Ya. Nah, dari turunan rumus momen inersia dari bandul ya dan rumus turunan tau ya atau torsi ya. Nah, itu dapat dihitung atau ditentukan nilai si periode. Ini turunan rumus teorema Steiner ya.
T sama dengan, ini udah bentuk sederhananya ya, turunan rumusnya ada di halaman bentuk sebelumnya. Silakan di-review itu turunannya bagaimana ya. 2V akar L per G. Jadi ada hubungan antara perioda dengan gravitasi bumi. Karena benda atau si bandul tadi yang berupa batangan seperti itu ya. Ini punya titik-titik tumpuk. Ya. Dia akan terikat bebas atau dia bisa digantung secara bebas di sini. Jadi gaya yang mempengaruhinya hanya M kali G. Ya, maaf. Ini arahnya ke bawah ya. M kali G. M kali G ini apa? Rumus apa? Berat. Iya, oke, good. Berat. Ya, berat ya. Nah, jadi karena dia digantung bebas ya, nanti dia akan berayun, yang mempengaruhinya hanya gravitasi bumi. Ya, dengan waktu ayun dia sekian, ya, waktu ayun atau periodanya sekian, gaya yang mempengaruhi si bandul tuh hanya gaya gravitasi bumi. Ya, jadi ada hubungan antara perioda dengan si gravitasi bumi. Inilah yang ditemukan atau yang dikemukakan dengan atau oleh teorema Steiner tadi. Itu. Jadi pada praktikum bandul kompon itu sangat bisa sekali dalam menentukan nilai percepatan gravitasi bumi. Nilai percepatan gravitasi bumi yang terhitung dengan bandul kompon itu percepatan gravitasi bumi di mana si bandul ini berada. Artinya di lingkungan si bandul itu, misalnya posisinya kita letakkan di laboratorium, ruangan laboratorium fisika. Nah itu, jadi nilai gravitasi bumi yang di ruangan laboratorium fisika berapa? Gravitasi bumi ini pasti beda-beda nilainya kan? Ya enggak? Iya, Bu. Ya, pasti beda nilainya ya. Ada yang 9,81, 9,80, ya 9,80, 9,81. Artinya dia bernilai 9,8 sampai dengan 10. Itu secara teoritisnya ya, nilai gravitasi bumi. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana nanti si bandul ini akan menghitung ini atau akan menentukan nilai si G ini berdasarkan nanti ada nilai perioda dan panjang ekivalen bandul ya. Ini L ini adalah panjang ekivalen bandul. Ya, nanti akan kita dapatkan L ini dari data percobaan. Data ya. Kira-kira teoritisnya paham? Paham, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, jadi mudah ya. Oke, kalau mudah kita lanjutkan ke rangkaian percobaan praktikum. Nah, ini adalah rangkaian percobaan praktikum bandul kompon. Nah, ya. Nah, ini si bandul ini yang ini. Ini yang si bandul tadi yang digantung ini. Ya. Jadi di bandul ini nanti akan digantungkan menggunakan sekrup ya. Dipasang di titik tumpuk si bandul tadi. Jadi bandul ini punya titik-titik di sini. Jadi ada di sini ada titik-titik. Ini ada titik-titik seperti ini. Sepanjang bandul ini. Titiknya inilah nanti yang akan menjadi titik tumpu si bandul pada saat dipasang pakai sekrup ya. Sekrup ini disebut dengan atau untuk seperti poros seperti itu ya, seperti baut seperti itu ya. Nah, jadi nanti posisi bautnya ini sangat runcing sekali ya. Jadi posisi ini sekrupnya ini sangat runcing. Jadi nah, posisi permukaan si baut itu dengan si bantalan ini sangat runcing sekali. Ya. Artinya posisinya di sini karena runcing sekali ya, ini akan mengakibatkan atau akan membuat posisi momen inersia itu sama dengan 0 ya, atau kecil ya. Sehingga nanti nilai momen ini akan bisa kita abaikan. Artinya kalau
Kenapa Rabani? Oke, jadi kalau membuat skrup itu dengan si bantalan pisau ini, itu posisinya runcing sekali. Artinya di sini ada jari-jari ya di sini ya. Ini ada jari-jarinya. Jari-jari ini akan kecil. Nah, jari-jari ini kecil, ini akan membuat momen inersia ini juga kecil atau 0. Sehingga nanti kita bisa abaikan nilai momen inersia yang terjadi di titik tumpu ini. Jadi kalau momen inersianya itu besar, I-nya itu besar, ini akan menghambat proses ayun atau gerak ayunan dari si bandul. Jadi gerak bandul berayun itu disebut dengan gerak osilasi. Ya, dia akan berayun atau melakukan gerak osilasi seperti itu. Ayunannya beraturan ya, itu disebut dengan gerak osilasi. Jadi kalau momen ini besar, kira-kira menurut kamu besar atau tidak gaya gesek yang terjadi antara si skrup kita tadi dengan bantalannya ini? Tidak. Besar. Halo? Ya. Ya, jadi kalau momennya besar, otomatis besar gaya gesek yang terjadi di sini. Artinya kalau besar gaya gesek, otomatis kan gerak si ayun, si bandul ini akan otomatis diperlambat ya. Karena dia bergesekan seperti itu. Sama aja kayak kamu pakai derek air itu, tahu ya, untuk timba itu. Kalau misalnya karatan misalnya, atau tali yang digunakan untuk menarik katrol itu kayak nggak apa deh, permukaannya itu nggak licin gitu. Seret nggak kamu narik si timba air itu? Susah. Seret. Sama kayak gini, karena si bandul berayun itu atau berosilasi itu sama seperti sistem si katrol itu, dia juga akan berosilasi atau berputar seperti itu. Jadi kalau besar gaya geseknya susah. Nah, gitu. Jadi di sini fungsi momen itu kecil. Ya, paham ya sampai situ? Paham, Bu. Nggak paham, Bu. Paham, Bu. Nah, di sini ada namanya gerbang cahaya. Nah, jadi ini masih rangkaian percobaan si bandul. Casan aku bukan itu. Nah, ini gerbang cahaya. Nah, kamu teknik elektro ya, tahu dioda dengan fotosel? Tahu, Bu. Kalau nggak tahu itu kayaknya teknik elektronya di R1-nya itu diragukan ya. Saya tahu juga jargon kamu ya. Elektro, R1. Ya nggak? Ketawa lagi. Ya benar ya. Benar, Bu. Ini marah-marah, Be. Betul Kayak sekali, mana Bu. ini pula bertingkah. Jadi, ketawa Silvani. Jadi fotodioda itu dengan fotosel itu sebagai apa digunakan? Saya tanya dulu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Elektro kan? Belum tahu, bukan nggak tahu. Untuk mendeteksi cahaya kan? Iya, good, Zaki. Jadi itu seperti sensor cahaya. Jadi pada saat dia cahayanya terhalang gitu, dia terbaca gitu. Benar nggak? Betul. Benar, Bu. Nah, jadi di sini dipasang si gerbang cahaya ini. Nanti pada saat si bandul itu berayun, otomatis kan terhalang tuh cahaya antara dari si dioda dengan si fotoselnya. Nah, nanti akan terbaca di sini nih, terhitung satu ayunan gitu. Artinya dia, misalnya kita dorong nih si bandulnya ini, kita dorong ke belakang sana, kemudian kita lepas gitu. Nah, kemudian kan dia melewatin si gerbang cahaya tuh. Nah, nanti akan terhitung di sini, di gerbang cahaya ini akan mengirim sinyal ke si pencacah ini. Ayunannya sudah berapa banyak gitu. Kemudian waktunya berapa? Ya, setelah si bandul tadi berayun sekian kali ayunan, waktunya berapa gitu. Nah, ini fungsinya kenapa ada pencacah waktu, ada si sensor gerbang cahaya gitu. Paham kira-kira untuk rangkaian peralatannya? Paham, Bu. Paham ya. Nah, jadi artinya si gerbang cahaya ini sudah membantu kita untuk menghitung berapa ayunan yang sudah kita lakukan. Kemudian si pencacah waktu ini
meningkatkan performa dalam penggunaan stopwatch ya. Biasanya kita hitung waktu pakai stopwatch, sekarang pencacah waktu, jadi tinggal si sensor langsung baca, nah si pencacah waktu langsung catat berapa waktunya gitu. Jadi kalau untuk segi praktikumnya ini nggak sampai 15 menit, kamu udah dapat datanya gitu. Karena sudah sangat terbantu dengan si gerbang cahaya atau si sensor ini dengan si pencacah waktunya gitu. Nah, untuk data percobaan nanti ya, itu untuk waktu yang tercatat atau periode yang tercatat itu periode dalam atau 10 kali ayunan. Periode yang tercatat atau waktu yang tercatat di sini di pencacah ini adalah periode untuk 10 kali ayunan, ini 10 kali. Nah, nanti pada saat kamu diberikan data yang diberikan ke kamu itu adalah data waktu untuk 10 ayunan ini. Nah, nanti kamu harus tentukan atau hitung data 1 ayunan. Mudah toh? Mudah ya, data 1. Data 1 ayunan, 1 kali. Ini yang kamu tentukan. Nah, jadi ini bandulnya ini punya titik tumpu ya, karena dia bandul fisis. Jadi bandul kompon itu tergolong kepada bandul fisis yang mempunyai titik tumpu. Nah, masing-masing titik tumpu ini itu jaraknya 5 cm. 5 cm jaraknya. Nah, di sini titik tengah si bandul itu berada pada jarak 35. Ya, titik tengahnya di 35. Jadi pada saat nanti titik tumpu ini, jadi ini kita gantian ya datanya. Kita mulai dari titik tumpu yang pertama dengan jarak 5 cm, kita lanjutkan ke titik, itu ada di prosedurnya ya, nanti dibaca prosedurnya. Kemudian dilanjutkan dengan data yang kedua, titik tumpu yang kedua dengan jarak 10 cm. Jadi Y itu maksudnya, kita hapus dulu biar kelihatan. Nah, jadi Y ini artinya jarak si bandul ini, ujung bandul ini dengan titik tumpu. Ya, mau titik tumpunya yang berapa gitu. Titik tumpunya yang 1, Bu, berarti Y-nya batas ini. Karena titik ini yang kita pasang atau kita gantung. Titik tumpu yang kedua, berarti titik tumpu ini yang digantung di sini. Gitu. Begitu seterusnya. Oke, paham untuk prosedurnya? Gambaran-gambarannya. Oke. Kita lanjutkan. Kalau memang paham, kita lanjutkan. Nah, kemudian di titik tengah ya. Jadi kalau pada posisi titik tengah ini yang kita gantungkan di sini, di bantalannya ini, ya. Ini titik tengahnya, misalnya kita gantung. Ini apabila nanti tidak ada gaya yang menghentikan si bandul ini, misalnya dia nggak ada yang menghalangi, maka si bandul pada kondisi titik tengahnya ini atau pada kesetimbangan si bandul, kira-kira kesetimbangannya nggak kalau dia berada di titik tengah? Setimbang ya. Artinya tuh panjangnya sama, atas bawah sama, kiri kanan sama, ya nggak? Nah, jadi pada saat di titik tengah ini yang kita gantung di sini, ini kita naikkan ke sini, kita gantung. Selagi tidak ada gaya yang menghentikan, ya baik dari kita yang menghentikan atau ada sesuatu yang menghalangi dia, maka si bandul ini akan terus berayun sampai kapanpun. Sampai ada yang menghentikan, baru dia berhenti. Kalau dia nggak ada yang menghentikan, dia nggak akan berhenti. Ya. Jadi sehingga T-nya itu sama dengan tak terhingga. Karena dia berayun terus. Paham maksudnya? Paham, Bu. Ya. Oke. Nah, nanti pada saat data percobaan praktikum itu yang kita hitung datanya itu dari data titik tumpu sini. Wih, plastik ini. Plastik asli. Oh, enggak doyu banyak. Bawa sini, bawa. Oke, dulu lagi nyari plastik. Laci BMN atau lemari BMN? Bentar ya. Tuh ya. Bagaimana kita tadi? Jadi T-nya nggak terhingga. Jadi pada saat
pelaksanaan praktikum, itu data yang kita hitung itu dari sini sampai dengan sebelum ke titik tumpu sini. Artinya datanya dari titik kelima atau dari jarak Y 5 cm sampai dengan jarak Y 30. Ya. Karena di 35 itu udah di titik tengah ya. Nah, bagaimana dengan posisi 40 sampai dengan bawah sini? Itu adalah pencerminan dari data yang di atas ini. Kenapa? Pada jarak ke 40 ya, itu akan sama nilainya dengan jarak yang 30. Kenapa? Karena jaraknya sama-sama 5 cm dari titik tengah. Ya enggak? 30 berarti 5 cm sebelum titik tumpu. 40 5 cm setelah titik tumpu. Titik ke tengah ya, atau titik kesetimbangan bandul. Paham maksudnya? Paham, Jadi Bu. artinya data yang 30 cm, ini 30 cm, itu akan sama datanya dengan yang 40. Nah, untuk data yang 25 akan sama dengan yang 45. Bisa kira-kira? Ya, tinggal salin. Untuk data yang paling akhir di sini 65 berarti datanya sama dengan yang 5 cm. Nah, paham? Paham kira-kira? Oke. Kalau paham, kita lanjutkan. Itu kan banyak seharusnya yang disampaikan. Ini aja udah saya skip nih masalah masalah turunan rumus, nanti baca sendiri gitu ya. Bisa kita clear dulu ini. Nah, kemudian bagaimana dengan grafik? Nah, ini. Nanti dari percobaan ini tadi, kita akan mendapatkan grafik. Ya, supaya kita sampai ke tujuan praktikum kita, menentukan nilai gravitasi bumi. Oke, udah nggak lurus pula. Boleh dapat cak juga gambar. Kira-kira. Nah, jadi grafiknya sesuai dengan gambar 2 yang ada di teorinya itu. Kenapa ada bentuk yang seperti itu? Akan kita jelaskan ya. Nah, di sini itu posisi titik tengah itu atau titik kesetimbangan itu. Ya. Di sini 5 cm gitu ya. Ini grafik ini akan kamu pindahkan nanti ke milimeter blok. Pernah lihat milimeter blok? Pernah, Bu. Iya, milimeter blok. Tahu ya? Ya, Bu. Berarti ini dari IPA semua kan? Atau ada yang konversi dari IPS, ngambilnya teknik elektro? SMK, Bu. Ada yang dari SMK siapa? Dari SMK? Hoiri Panca, Bu, SMK. SMK apa, Nak? SMK Negeri 2, Bu. SMK Negeri 2 itu teknik ya? Iya, Bu, teknik. Oh, oke. Soalnya ada juga SMK yang administrasi. Banyak nian, yuk Ana. Astagfirullah. Oke. Nah, karena di posisi ini adalah sumbu Y-nya itu untuk nilai perioda dan sumbu X itu untuk nilai Y. Ini bukan sumbu Y maksudnya ya. Ini adalah jarak maksudnya sini. Ini sentimeter. Nah, gitu. Jadi grafiknya kira-kira dapatnya seperti ini. Jadi yang kita dapatkan dari data percobaan itu adalah ini pulpennya nggak tahu kenapa ini notebook ini. Heran saya dari kemarin nggak bisa ini. Terpaksa pakai ini. Sampai dengan 30. Sampai dengan 30 sini. Ya, 5 sampai dengan 30. Ya, ini anggap aja 5 sampai 30 gitu ya. Nah, ini juga data yang kita dapatkan itu hanya data 5 sampai 30 gitu. Karena jarak 35-nya itu adalah titik kesetimbangan.
Kenapa nggak kita catat, Bu? Karena dia akan terus mengalami yang namanya ayunan ya, terus seperti itu sampai ke atas ini grafiknya misalnya. Itu nanti akan menyebabkan T-nya itu nggak terhingga. Jadi kalau karena nggak terhingga nggak bisa kita tentukan ya berapa, dah kita ambil posisi 0. Karena nggak bisa kita hitung kalau ke grafik ya. Sementara kita butuh grafik gitu. Artinya untuk nilai 35, nilai periodenya nggak bisa kita ambil gitu. Ya. Jadi ibaratnya itu kita abaikan karena nilainya itu nggak bisa kita hitung. Periodenya saja bisa tak terhingga. Jadi nggak bisa kita tentukan. Jadi nggak usah kita ambil. Artinya data untuk kondisi titik keseimbangan tidak kita ambil datanya gitu. Nah, terus bagaimana Bu? Sementara ini kan grafiknya ada 2. Nah, gitu ya. Panjang bandulnya ada 60 ke sininya gitu. Bagaimana? Ini cuma datanya 1. Jadi untuk sini artinya ini yang jaraknya di bawah titik keseimbangan berarti sampai minus 30 ya. Minus ini arahnya maksudnya ya. Arahnya berada di bawah titik keseimbangan, oke. Bukan nilainya yang minus ya. Karena di sini kan jaraknya nggak ada yang minus toh. Oke. Jadi untuk data minus 5 sampai minus 30 itu pencerminan dari data sebelah sini. Paham maksudnya pencerminan? Kalau kamu udah bikin grafiknya di milimeter block, kamu udah bikin dulu 1 di sini. Yang sebelah ini dulu kamu bikin. Nah, terus tuh kamu jiplak. Ya, untuk sebelahnya kamu jiplak. Paham maksudnya dijiplak? Misalnya ini kan karena grafiknya parabol ya, artinya grafiknya itu dilukis sendiri seperti itu ya. Grafiknya dilukis sendiri ya. Jadi jiplak saja gitu. Supaya nanti nilai grafiknya yang 5 sampai 30 dengan yang minus artinya yang di bawah titik keseimbangan itu sama. Artinya grafik sebelah kiri dengan kanan itu sama gitu. Paham maksudnya? Oke. Paham, Bu. Oke. Kembali lagi ke rumus teorema Steiner. T sama dengan 2 V kuadrat bentar ya. Nah, habis pula. Dasar ya. 2 V apa tadi rumusnya? 2 V akar L per G. L per G. Nah, ini menurut rumus yang diberikan oleh teorema Steiner, oleh si Steiner. Nah, kita ini dulu. Kita sederhanakan rumusnya. Ini kuadrat ya, untuk ngilangin akarnya ya. T kuadrat sama dengan 4V kuadrat L per G. Ya. Benar nggak tuh? Matematikanya? Oke, benar ya. Oke, kalau ada yang salah tuh koreksi ya. Ini yang salah. G sama dengan 4V kuadrat L per T kuadrat. Benar tidak nih? Benar ya? Benar ya? Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai G-nya. Kita butuh untuk V tahu ya? V berapa? V ini bukan hal yang baru ya bagi kamu ya. V berapa nilainya? 3,14. 22,7 atau 3,14 ya. Oke, V-nya tahu. Ini butuh L. L itu tadi banyak ekivalen. Ya. Dari mana kita dapat banyak ekivalen? Di teoritisnya juga ada itu ya. Panjang A1 plus A2 sama dengan K kuadrat, yaitu ada itu di teoritisnya, nanti dibaca. Ya. Nah, itu secara teoritis. Bagaimana dengan data praktikum? Untuk nilai L, itu kamu garis grafik kamu dengan menggunakan penggaris seperti ini. Jadi posisinya dari grafik 1 misalnya sampai ke grafik bandul yang kedua, melewatin sumbu Y atau nilai sumbu perioda.
berapa panjangnya. Ini setelah grafiknya jadi ya, setelah grafiknya kamu bikin di milimeter block, udah jadi grafiknya. Kamu garis dengan menggunakan penggaris. Jadi ada syaratnya untuk kamu menggaris panjang ekuivalennya, ini disebut dengan L atau panjang ekuivalen. Syaratnya harus ada. Apa syaratnya? Syaratnya di sini, garis yang kamu ambil itu, garisnya itu atau grafik kamu itu berpotongan dengan kotak-kotak yang ada di milimeter blok kamu. Nah, misalnya ini kotak-kotak di milimeter bloknya ya. 1, 2, 3, 4. Ke sini juga ada 5 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya grafiknya tuh seperti ini. Kalau posisi grafik kamu itu seperti ini, itu artinya dia berpotongan. Kalau dia seperti ini tidak berpotongan ini. Tidak bisa diambil. Kalau seperti ini berpotongan, kita anggap. Seperti ini tidak berpotongan, seperti ini berpotongan. Artinya kalau seperti ini bisa kamu tarik garis ke samping gitu. Seperti ini bisa kamu tarik garis ke samping. Seperti itu posisinya. Paham? Nanti kelihatan kalau kamu sudah mindahkan datanya ke grafik, kelihatan itu. Ya. Ini misalnya kamu catat sebagai panjang L1 misalnya, atau garis panjang yang pertama, atau panjang ekuivalen yang pertama. Misalnya panjangnya itu 10 cm. 10 cm. Kamu catat panjangnya 10 cm. Kemudian di grafik ini ada perbandingan skala grafik. Tuh kan pusing pula kamu kan, mulai pusing. Ada 1:5. Di mana 1:5? Satu kotak di milimeter blok kamu itu skalanya 5. Jaraknya 5 cm yang sebenarnya. Ya. Kalau di sini panjangnya 10, berarti sebenarnya panjangnya adalah 50 atau dikali 5. Paham maksudnya? Tuh udah mulai pusing kan? Boleh nggak Bu saya ini Bu? Ini L-nya di sini, saya tarik garis ke sini. Saya tarik garis ke sini, kemudian di sini sampai sini. Silakan, pasti sama. Kalau secara teoritis ya, panjang dari sini, dari titik ini ke titik ini dikali titik ini ke titik ini itu sama dengan K kuadrat. Harusnya sama, Ya, tergantung nanti nilai grafik yang kamu lukis itu seperti apa. Kadang-kadang kan setiap kita beda-beda dalam membuat grafik. Sama atau beda nanti akan kelihatan. Oke. Boleh nggak Bu saya ngambil titiknya dari sini? Silakan, asal dia berpotongan, silakan. Nanti kamu ukur ini, kamu tentukan atau kamu tetapkan ini sebagai L2 misalnya. Silakan. Atau saya mau ngambil yang bawah sini Bu, silakan. Ambil ke sini. Artinya dia berpotongan dengan sumbu T dan dia sampai ke grafik ke sebelahnya maksudnya. Kalau ini kamu ngambil datanya titik di bawah titik kesetimbangan, grafik kamu itu harus sampai ke grafik di atas posisi titik kesetimbangan. Atau saya mulainya dari ini aja Bu, yang di atas titik kesetimbangan, nanti grafiknya ke sini baru oke. Kita mulai dari titik di atas titik kesetimbangan sampai dengan sini. Atau kamu ngambil dari sini sampai sini juga boleh. Pasti panjangnya beda-beda. Karena kamu bikin grafik itu atau melukis grafik itu beda-beda kondisinya. Paham maksudnya? Paham, Bu. Oke. Jadi, untuk data percobaan yang kamu lakukan, ini minimal G-nya 3 buah. G1 dengan panjang L1, kemudian L2 nanti dapat G2, kemudian L3 nanti dapat G3. Kamu jumlahkan nilai G-nya, kamu bagi dengan 3, dapat nilai G rata-rata. Nilai G rata-rata ini yang kamu bandingkan secara teoritis, apakah nilainya mendekati 9,8 sampai 10 meter per second kuadrat. Apakah sama atau tidak? Kalau misalnya sama,
berarti praktikumnya berhasil. Kalau tidak sama, analisanya bagaimana gitu. Paham maksudnya? Paham, Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ibu mau tanya, Bu. Silakan. Ibu, yang kalau periode itu kan berbeda, Bu ya. Setiap panjangnya berarti pakai periode yang berbeda juga. Atau satu tuh. Iya. Ya lupa Ibu ya. Lupa Ibu kasih tahu itu ya. Oke, maaf. Oke, jadi kelupaan kan kalau nggak kamu ingatin. Nih. Jadi kita butuhnya 4V kuadrat L per T kuadrat. L-nya dapat tuh. Dapat, sudah. T kuadrat ini pasti kalau misalnya di sini artinya panjang L1 ini pasti memotong di sini. Ini kan punya skala. Misalnya di sini 1,25, sini 1, di sini 2,5, di sini 3,75 gitu. Pasti sama kan? Pasti ada kan nilai T-nya. Nah, nilai T-nya itu kamu masukkan ke sini dengan nilainya kamu kuadratin. Bisa paham? Jadi ke atas ini kamu bikin skala-skala juga. Skala ini berdasarkan apa? Data yang saya berikan, misalnya panjang 5, Oi. Ada kantong saya? Yang satu enggak ada. Sakni yang kantong saya itu nah. Ini baru kali ya itu. Warna di meja ini. Nah, data yang diberikan itu dari data 5, misalnya pada saat Y-nya 5, T-nya berapa? Pada saat Y-nya 10, T-nya berapa? Itu ada nanti di data yang saya berikan nanti. Artinya setiap jarak ini punya nilai T yang berbeda-beda. Otomatis pada saat misalnya 5, T-nya segini. Pada 10, T-nya segini. Pada 15, T-nya segini. 30, T-nya segini. Gitu. Pasti ada, kelihatan. Ya. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nanti akan kamu bikin grafiknya seperti ini. Oke. Kalau T-nya udah dapat, L-nya udah dapat, tinggal masukin sini. Paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Renaldo. kan ini kan praktek, Bu, nggak lengkap kalau kita cuma belajar teori, Bu. Nah, itu bagi kami yang di online ini gimana, Bu, biar bisa paham secara jelas materi praktikum bukan hanya melalui teori, Bu. Kasih. Saya ada video percobaan ya. Tapi video percobaan tuh secara apa ya, terlalu gamblang gitu ya, sampai di sana itu dijelasin teori teoritis juga. Nanti kayaknya saya perlu ini dulu ya. Maksud saya itu tuh apa namanya? Soalnya itu 2 jam ya. Jadi kayaknya saya perlu cut dulu ya. Kayaknya sebelum perlu saya potong dulu videonya. Jadi yang mana yang benar-benar kamu butuhkan, saya ada videonya tuh. Tapi kayaknya video itu terlalu
panjang dengan penjelasan materi. Apa dia? Banyak nian itu, Ben, nak bawa deh. Apa namanya ta? Ya, jadi sepertinya itu mau di-cut dulu itu video itu. Di-cut lagi. Soalnya kalau sambil praktikum ada teorinya nanti kamu malah bingung ya. Ini kok yang mana nih, yang mana gitu. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Sabar menunggu ya sebelum ini nanti saya share. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira gambaran tugasnya yang mau dikerjakan bisa nih? Udah nunggu 2 ini ya tugasnya. Besaran dan satuan mekanik sama tugas bandul kompon ya. Nah, untuk deadline pengumpulan, kalau minggu kemarin saya bilang minggu ini tuh pengumpulan tugas besaran. Minggu depan pengumpulan tugas bandul. Ya, kayaknya nggak keburu juga kamu kerjain. Deadline-nya kami perpanjang sampai sebelum mid semester. Dengan artian tugas ini bisa kamu jadikan review atau apa? Atau bahan juga yang bisa kamu pelajarin untuk persiapan mid semester gitu. Ya. Dikumpul cepet, pas mid lupa. Bu, izin nanya, Bu. Apa, Zaki? Kita mid semesternya tanggal berapa, Bu? Sesuai sama rincian yang udah saya share di grup, di situ ada jadwalnya apa, kapan tanggalnya, kegiatannya apa, via apa, udah saya share. Nanti lihat aja di situ. Oke, Bu, makasih, Itu Bu. udah saya bikin di formatnya di Excel kalau nggak salah itu. Tanggalnya tanggal kapan, kegiatannya apa, via Zoom atau tidak. Tuh, udah ada di situ semua. Berarti kamu apa yang diberikan tuh nggak kamu baca, yang nggak kamu lihat ya? Belum Meet-nya kebaca, Bu, kapan? mungkin yang itu, yang jadwal itu. Oh, udah saya share itu. Tenggelam suka, Bu. Ntar saya Oh, cek lagi. kamu tenggelam. Kamu cuma berapa mata kuliah tenggelam? Kami aja berapa grupnya itu? Grup praktikum aja berapa? Kelasnya berapa? Aduh, saya heran mahasiswa. Tenggelam, Bu. Apa yang tenggelam? Anehnya loh. Mahasiswa ini heran. Sama aja tadi tuh ada Bu Winta ngajar di lab kimia umum. Seperti itu juga. Apa, Bu? Materinya apa, Bu? Ya, materinya udah di praktikum 1 sampai praktikum 5 itu udah di-share Bu Ratna di e-learning. Kalau nggak ada yang ketemu berarti nggak buka e-learning, berarti minta absen sama temennya berarti. Selama hidup 1 semester di praktikum ini. Saya heran ya. Tuh, masa nggak ada saya share ini? Saya ada buktinya loh. Gimana? Tenggelam gimana? Berarti nggak baca. Kamu ada berapa mata kuliah sih? Saya tanya. Saya aja yang fisika ini 21 kelas loh. Lebih tenggelam mana? Kok tenggelam? Itu beda-beda lagi jurusannya. Kalau kamu nggak bikin grup, kata dosennya yang pusing. Ini mahasiswa angkatan berapa gitu. Mata kuliahnya apa? Materinya apa? Ya ini. Kalau enggak silakan di screenshot ini, nanti lupa lagi. Tuh. Saya jelasin tuh. Tanggal 6 sampai 10 pemberian materi, 13 sampai 17 besaran dan satuan mekanik via Zoom. Praktikum bandul kompon, praktikum 2 via Zoom. Ujian mid semester, pemberian data percobaan. Maunya saya itu kamu mid dulu, baru kamu kerjain tugas gitu. Ternyata pasti hasilnya nanti bohong ya. Kamu juga nggak paham, kamu juga nggak tahu apa-apa, tugasnya juga nggak dibuka-buka karena udah selesai mid gitu. Mid-nya juga ya sudah, yang penting saya sudah kerjakan, nggak bisa gitu, walaupun online nggak bisa gitu. Saya memang gimana ya, saya memang tuntutannya besar ya ke mahasiswa. Maksud saya kalau bakal seperti ini terus perkuliahan, nah loh, gimana? Kita tatap muka juga belum tahu kapan, saya juga nggak tahu kapan. Kalau seperti ini terus, dengan cara kamu juga seperti ini gimana ini?
Kamu teknik elektro. Saya punya mahasiswa yang sudah bekerja sampai sekarang, itu malah nanyain ke saya, gimana cara saya lupa Bu, Mbak dia panggil. Saya lupa Mbak katanya. Pengukuran pakai jangka sorong gimana ya? Soalnya ini saya butuh di kantor. Di perusahaan saya lagi tugas saya ini lagi ngaudit hasil pengukuran ini. Kabel-kabel apa ya gitu. Instalasi, nggak tahu saya itu gimana, itu difotoin ke saya. Loh berarti saya bilang, kan udah kerja, kenapa masih pakai jangka sorong? Soalnya mau dibandingin tuh, mau dikoreksi alat kami itu mau dikoreksi kalau berdasarkan jangka sorong ini gitu. Ya udah gini saya bilang. Berarti artinya yang kamu dapatkan hari ini tuh memang butuhnya nggak sekarang. Gitu. Mungkin nanti kamu butuh. Gitu. Jadi saya harapkan jangan sekedar ngikut-ngikut doang gitu. Setidaknya kamu fokus aja, oh ini seperti ini gitu. Saya yakin praktikum ini nggak kamu butuhkan sekarang loh, saya yakin. Saya juga jadi mahasiswa posisinya sekarang, saya mikirnya oh seperti itu ya. Berarti yang saya tahu sekarang itu sebetulnya bukan hanya batas sekarang aja saya butuhnya, mungkin saya butuh nanti gitu. Ya, ini silakan di screenshot biar nggak lupa. Oke. Nah, karena tugasnya udah banyak tugasnya, jadi pengumpulannya pada saat mid semester. Nanti ketua kelas siapa ini? Saya aja belum hafal ini. Rifki ya, Rifki. Kamu ada tugas. Bu, keluar Bu. Kenapa Rifki keluar? Masalah jaringan Bu, keluar dia. Oke. Siapa yang bisa bantu? Renaldo aja ya. Apa Aldi? Siapa yang bisa bantu nih? Yang bisa bantu? Mungkin saya Bu, nanti saya sampaikan. Khairi ya. Oke. Tugasnya setelah kamu kumpul kolektif per kelompok, nanti setor ke ketua kelas ya. Biar ketua kelas nanti yang kirim ke email. Ya, tugasnya. Ya. Jadi tolong tugas itu dikerjakan masing-masing. Oke. Khairi nanti apa sama Zaki deh, Zaki bantu Zaki. Ya, bantu temennya ya. Bantu, jangan satu orang deh yang kumpulin, misalnya siapa berapa orang. Nanti kumpul kolektif ke email ya. Bisa paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi seputar tugasnya? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.